surat sendiri kalau yang terakhir itu tanggal 25. Sebelumnya ada SK Gubernur itu di awal-awal Agustus. Cuma yang surat dari Disparekraf itu yang terakhir itu lebih jelas. Berbicara live musik tentang akustiknya, bahkan personilnya. Ada berapa orang yang boleh. Kalau mengenai isi dari surat itu sendiri Bang, kira-kira bisa nggak dijabarin apa saja yang menjadi headline di surat? Oh ya, yang pertama yang kita syukurin ya, puji Tuhan juga dari surat itu live musik udah boleh, walaupun dengan akustik. Nah, dengan jumlah 4 orang, tapi udah boleh gitu. Itu kita sangat bersyukur sekali. Nah, tinggal penggodokan tentang definisi akustiknya sendiri. Kita lagi perjuangin itu, sekaligus juga mau memperjuangkan untuk jumlah 4 orangnya itu. Harusnya bisa lebih gitu, untuk di panggung gitu. Setelah surat itu diturunkan di tanggal 25, ini artinya kan sudah ada 4 hari berjalan, kafe dibuka-buka lagi untuk musik juga. Kalau dari penghasilan ataupun pendapatan sendiri selama 4 hari ini, apakah sudah mulai bisa membangkitkan teman-teman dari PMCI untuk bergerak lagi? Oh ya, kemungkinan dari baru surat edaran itu tidak semua kafe juga yang buka ya. Jadi yang dapat penghasilan pun atau yang ngejob itu cuma sekitar 15%. Dan itu pun nggak sama seperti sebelum pandemi. Jadi masih banyak yang belum dapat pekerjaan juga. Kalau melihat perbedaannya dari penghasilan sebelum pandemi dan setelah pandemi, apa yang kemudian paling drastis berubah? Apakah dari angka nominal itu juga sudah mulai berubah jauh atau bagaimana? Oh ya, itu kebijakan dari pihak-pihak pengusaha kafenya ya. Cuma ada beberapa yang nakal memanfaatkan kondisi, atau memang secara ekonomi mereka juga tidak lagi dalam pemulihan ekonomi. Musisi kafe itu ada yang bahkan tidak dibayar. Mereka bilang cuma, oh ini peluang buat kalian cari saweran, cari tips gitu. Mereka nggak dibayar. Nah, ada juga yang anggarannya atau budget jobnya itu jadi 50%. Ada, tapi ada juga pengusaha kafe yang mungkin ada kedekatan personal yang udah budgetnya normal bro. Jadi ya tergantung situasi. Cuma kami perjuangkan itu, PMCI sedang perjuangkan itu bagaimana supaya bisa tetap sama. Maksudnya anggarannya sama seperti sebelum COVID. Dan yang untuk, kasih wadah, lu cari saweran, itu kami mau tertibkan. Supaya tidak ada lagi yang seperti itu. Bang, berbicara soal pandemi kan ini udah lebih dari kurang lebih 5 bulan. Ya, 5 bulan. Vakum di dunia permusikan ya, permusikan kafe. Bisa diceritakan sedikit nggak sih Bang, apa yang dialami oleh teman-teman PMCI selama 5 bulan terakhir? Kalau dampak dari COVID keadaan itu tuh dampak PSBB-nya ya, itu sangat miris dan sekarat semua. Ada yang sudah sampai tempat tinggal pun nggak bisa bayar, dan di mana mereka punya balita, ya kan. Terus dari bulan pertama mungkin masih ada tabungan. Di bulan kedua itu mereka udah jual alat musik untuk bertahan hidup. Di bulan ketiga sudah jual kendaraan. Nah, di bulan 4 itu sudah nggak ada uang. Nah, di bulan 4 itu kami melakukan aksi akhirnya. Karena banyak yang udah diusir dari tempat tinggal. Itu kan kebutuhan pokok sekali. Nah, itu udah akhirnya kami berjuang, dan sampai hari ini masih banyak yang belum pulih. Masih banyak sekali yang sampai hari ini masih bertambah, dan semalam pun itu masih ada yang berkeluh ke saya kalau dia sedang diusir. Nah, jadi keadaannya memang udah darurat sekali, teman-teman. Bang, kalau melihat surat yang diturunkan oleh gubernur dan melihat kondisi pandemi COVID di Jakarta ini kan juga semakin memprihatinkan, Bang. Apakah di surat tersebut juga dibicarakan mengenai situasi yang nanti tiba-tiba penutupan kembali atau seperti itu? Apakah sudah dibicarakan juga dalam terutama di SK Gubernur ya, itu tertulis bakal ada evaluasi ketika mungkin nanti setelah dibuka dan dibolehkan live musik akustik itu ada penambahan kasus mungkin untuk di sektor kita. Nah, bisa jadi kebijakan berubah lagi, ada revisi gitu sesuai penambahan jumlah kasusnya ada atau enggak. Kalau yang Abang lihat sebagai musisi, apakah kebijakan protokol kesehatan itu perlu dilakukan oleh pihak kafenya atau dari pemerintahnya sendiri sih? Ini harusnya bekerja sama bersama ya. Contoh musisi kafenya, termasuk juga yang punya kafe dan juga pemerintah. Harusnya ini kita bergandengan. Protokol COVID ini memang harus kita jalankan. Walaupun sudah buka kafenya dan live musik udah boleh, kita saling menjaga dan saling mengingatkan. Kami sedang berbicara juga, kami sudah sampaikan juga ke DPRD, di Komisi E, dan beberapa rekan-rekan di Balai Kota juga, termasuk ke pihak asosiasi pengusahanya. Kami sedang membicarakan gini, ayo kita bergandengan, kita juga saling mengingatkan.
mendingan kita menjalankan protokol ini daripada tutup sama sekali. Di pihak pengusaha misalnya, mendingan omsetnya tidak sama seperti dulu daripada tidak ada omset sama sekali ya. Pertanyaan terakhir nih Bang, apa yang kemudian masih perlu diperjuangkan meskipun surat atau keputusan dari gubernur sudah dikeluarkan mengizinkan untuk kembali lagi perform, tapi apa yang kira-kira masih perlu diperjuangkan lagi nih dari teman-teman KMC? Salah satunya dalam waktu dekat adalah pelaksanaan dari surat edaran itu ya. Karena udah boleh, cuma bahasanya ini definisi tentang akustik ini belum jelas. Itu sering dimainkan oleh oknum-oknum. Untuk mungkin ini sedikit kasar mungkin ngomongnya, pemerasan di lapangan karena bahasa itu nggak terlalu jelas definisinya, sehingga ada penerobosan ke kafe-kafe yang mengadakan live musik dengan berbagai alasan, ininya salah, itunya salah karena bahasa yang belum didefinisikan dengan jelas. Itu yang kami sedang perjuangkan untuk membantu pihak-pihak kafe dan teman-teman musisi juga supaya mereka bisa bekerja dengan aman, tenang, tanpa intimidasi seperti itu atau diperas apalagi.